sesat, Ayu. Kau tidak mungkin meraih bintang. Kau tidak akan bisa memeluk bulan. Nenek Raga Runting! Ayu! Ayu! Sanggar Cerita dan Sanggar Prativi mempersembahkan Mahkota Mayangkara. Cerita ini lanjutan dari Tutur Tinular. Kisah berlangsung pada zaman pemerintahan Prabu Jayanegara atau Kalagemet, Raja Majapahit yang kedua. Bukan lagi Raja Majapahit. Akulah raja. Akulah yang berkuasa. Ayo, obrak-abrik desa Ganding. Tangkap Jayanegara. Tangkap Jayanegara. Naskah ditulis dan diolah oleh S. Tijab. Hiasan musik dan sutradara C. Ispriyonoka. Kali ini mengetengahkan episode ke-17 dengan judul 7 Orang Pengalasan Wineh Suga. Dalam seri ke-497 ini didukung oleh para pemain Sunario sebagai Arya Tada, Hari Akik sebagai Bekal Gajah Mada, Amir sebagai Kuda Parasuta, dan Asdi Suhastra, pembawa cerita. Selamat menikmati. Sandiwara Radio ini masih Anda dengarkan di channel YouTube Satria Collection. Jangan lupa tekan tombol like dan subscribe. Aku harap kecerobohanmu sekarang tidak terulang lagi, Kuda Prasuta. Aku ingin kau sungguh-sungguh mau mendengarkan kata-kataku. Aku mohon maaf, Kakang. Aku telah terpancing dengan suasana ini. Mudah-mudahan saja dua orang prajurit tadi tidak menaruh curiga terhadap kita. Mereka mabuk, Kakang. Daya ingatannya pasti melemah. Baiklah. Sekarang kau boleh kembali ke tempatmu. Ingat pesanku tadi. Iya, Kakang. Oh ya, nanti malam aku akan menemui lagi Kakang Arya Tada. Jika kau ingin menemui aku tidak ada di tempatku.
Malam harinya, Bekel Gajah Mada kembali menemui Arya Tadah untuk terus berbincang-bincang soal situasi negeri Majapahit. Apalagi setelah Perang Lamajang, dan kemungkinan yang akan terjadi setelah Ramapati menjadi Patih Hamangkubumi nanti. Malam itu, sejarah sedang berjalan, sebuah sejarah sedang terukir. Mari Adi Bekel Gajah Mada. Terima kasih Kakang Arya Tadah. Sepertinya ada sesuatu yang mengganjal di hatimu. Ada keraguan yang mendalam di matamu terhadap negeri Majapahit tadi. Iya, benar Kakang. Beberapa hari lagi, Ramapati akan diangkat menjadi Patih Hamangkubumi. Ramapati akan mendapatkan puncak harapannya selama ini, Kakang. Lantas apa yang membuat kau menjadi begitu takut dan ragu-ragu? Aku takut Prabu Jayanegara semakin tidak mempunyai kuku dan taring lagi. Benar, Adi Bekel Gajah Mada. Keraguan yang ada di hatimu itu sama seperti apa yang aku bayangkan. Seperti yang sudah aku ceritakan kepadamu, aku sangat menyesal dengan kepemimpinan Prabu Jayanegara. Beliau sama sekali tidak mewarisi cara kepemimpinan dan sikap ramandanya. Beliau tidak memiliki keluhuran budi seperti yang dimiliki ramandanya, almarhum Prabu Kartarajasa Jayawardana. Apalagi sekarang tercium bau tidak sedap. Prabu Jayanegara maunya hanya bersenang-senang saja. Sering main perempuan. Mengendalikan hawa nafsunya sendiri saja tidak bisa. Bagaimana dia bisa mengendalikan negeri Majapahit yang begini besar dan luas? Dan Ramapati orang yang paling pandai menggunakan kesempatan. Ramapati tahu apa yang dibutuhkan sang Prabu. Dan ia juga tahu apa yang harus ia berikan. Bahkan untuk memberikan perempuan sekalipun. Iya, itu sudah menjadi sifat dan sikap Ramapati yang pintar mencari muka. Dan oleh karena itu, bagi Prabu Jayanegara, bawahan yang baik adalah bawahan yang bisa memenuhi kebutuhan dan mengerti keadaan atasannya. Oleh karena itu, Ramapati itu adalah bawahan yang paling baik dan paling taat di mata sang Prabu Jayanegara. Nah, akibatnya, kadang-kadang pikiran Prabu Jayanegara dan pikiran Ramapati lebih cepat pikiran Ramapati berjalan. Apa yang dilakukan atau dibutuhkan Prabu Jayanegara, Ramapati sudah menyiapkan semuanya. Aku lihat hal ini berjalan dan berlangsung terus-menerus. Prabu Jayanegara semakin senang dengan sikap Ramapati. Semakin lama, semakin sering hal itu terjadi. Prabu Jayanegara semakin keenakan. Tanpa Prabu sadari, beliau sudah tidak mempunyai gagasan serta pikirannya sendiri untuk mengatur negeri ini. Karena semuanya sudah disediakan oleh Ramapati. Kalau begini keadaannya, siapakah sebenarnya yang memerintah, yang memimpin di negeri ini? Kalau suatu hubungan kerja sudah didasari oleh sikap balas budi, maka hasilnya akan berantakan. Dan tentunya dalam hal memberi usul maupun saran kepada Prabu Jayanegara, sudah pasti Ramapati menyelipkan juga kepentingan-kepentingan pribadi Adi Bekel. Iya, itu sudah pasti, Kakang. Nah, keadaan ini tidak disadari oleh Prabu Jayanegara. Lalu bagaimana kira-kira situasi bumi Majapahit nantinya setelah Ramapati menjadi Patih Hamangkubumi, Kakang? Aku tidak tahu
Mulai dari mana aku berpikir soal itu? Sekarang kau pikir saja sendiri, Di. Sebelum Ramapati menjadi Pati Hamangkubumi, situasi sudah seperti ini. Nah, bagaimana nanti setelah dia menjadi Pati Hamangkubumi? Iya, Kang. Ramapati semakin berkuasa, sedangkan Prabu Jayanegara semakin betah duduk di kursi kerajaan. Jarak dengan rakyatnya semakin jauh, semakin lebar. Makanya Prabu Jayanegara tidak pernah tahu kesulitan rakyatnya. Dengan diangkatnya menjadi Pati Hamangkubumi, berarti dia akan menjadi anggota Dewan Sabta Prabu. Apalagi 7 orang yang akan diangkat menjadi pengalasan Wineh Suka adalah juga anak buahnya. Pasti seluruhnya mendukung Ramapati. Iya, kau benar Adi Begal Gajah Mada. Jadi lengkap sudah harapan Ramapati. Iya, Ramapati memang pintar mencari muka dan menjilat hati Prabu Jayanegara. Kepada Gusti Prabu, ia selalu memberikan saran-saran dengan kata-kata manis. Ya, ini hanya usul atau saran hamba Gusti Prabu. Kalau Gusti Prabu setuju, silahkan. Kalau tidak, juga tidak apa-apa. Tetapi kalau ke bawah, kepada rakyat, bicaranya, ini adalah kehendak Gusti Prabu. Iya, aku tidak tahu mau dibawa kemana negeri ini oleh Ramapati dan anak-anak buahnya. Tapi apa, Kang? aku jadi punya pikiran lain, Adi. Pikiran lain? Apa itu, Kang? Sifat dan sikap yang ada pada Ramapati itu juga ada pada anak buahnya. Mereka sama-sama punya sifat cari muka dan penjilat. Sekarang, kalau sifat-sifat itu bertemu dengan kekuatan yang sama, maka akan sering terjadi benturan-benturan. Tapi menurut pengamatanku, Kang, Ramapati dan anak buahnya itu cukup baik dan akrab. Itu karena anak buahnya masih belum mempunyai hak apa-apa. Tetapi nanti, Di, setelah mereka diangkat menjadi pengalasan Wineh Suka, sedikitnya mereka punya hak dan kewajiban yang patut mendapat perhitungan juga, Di. Kau tahu, Adi Begal Gajah Mada, hak pengalasan Wineh Suka antara lain bebas keluar masuk istana dan bisa langsung menemui Sang Prabu jika ada sesuatu yang mendesak. Nah, bagi yang mempunyai sifat cari muka dan penjilat, mereka akan menjadi saingan Ramapati. Mereka akan saling menggunakan kekuasaan dan haknya untuk saling memakan. Kang, apa akan sebegitu parahkah keadaannya? Iya, begitulah kalau sebuah negeri dipimpin oleh seorang yang tidak menguasai ilmu rajaniti, yaitu ilmu tata pemerintahan. Apakah Kakang Aryatadha menguasai ilmu rajaniti itu? Aku tidak begitu ahli atau pandai dalam ilmu rajaniti itu. Aku hanya memperhatikan orang-orang yang berhasil memimpin sebuah negeri. Dan aku mencoba mendalami ilmu yang dipakai orang-orang itu. Lalu aku mulai mencoba merumuskannya sendiri. Menurutku seorang pemimpin adalah abdi negeri. Ia bekerja untuk rakyatnya, bukan sebaliknya. Oleh karena itu, apa yang menjadi kebutuhan rakyatnya, dia wajib mengetahui. Dan pemberian yang paling baik adalah pemberian yang memang menjadi kebutuhan rakyat banyak. Rakyat akan sungguh-sungguh menerima sesuatu kalau yang ia terima juga adalah ia butuhkan. Nah, hal ini juga pernah dilakukan oleh almarhum
Prabu Kertarajasa Jayawardhana. Beliau dekat sekali dengan rakyatnya. Jadi dia tahu apa kebutuhan rakyatnya. Bersikap adil terhadap semua orang, terhadap seluruh rakyat, sehingga tidak ada bawahan yang bersikap cari muka atau menjilat. Hidupnya adalah untuk kesejahteraan negeri Majapahit. Dengan memajukan negeri Majapahit, berarti juga memajukan dirinya sendiri, memajukan keluarga dan kerabat istana, serta juga memajukan seluruh rakyat dan bawahannya. Aku kagum sekali denganmu, Kang. Rupanya Kakang mempunyai pengetahuan Rajaniti begitu dalam. Namun Kakang tidak mau menonjolkan diri, selalu merendahkan diri. Aku bangga dengan sikapmu itu, Kang. Aku juga senang kalau kau masih mau menghargai aku, Adi Bekel. Aku ini sudah tua, tenagaku semakin lemah. Aku ingin apa yang ku ketahui tentang ilmu Rajaniti kuturunkan kepada orang yang mempunyai keluhuran budi, sikap pengabdian yang tinggi. Sehingga suatu saat kelak, jika aku mangkat, ilmu yang kumiliki itu tidak musnah begitu saja, tetapi ada yang melanjutkan terus demi kemajuan negeri Majapahit ini. Iya, aku bersedia dan siap menerima itu, Kang. Kalau Kakang menghendaki. Sungguh, Kang, aku bersedia. Adi, hari sudah semakin larut. Nanti kita lanjutkan pembicaraan kita pada kesempatan yang lain. Istana akan mengadakan upacara pengangkatan Patih Hamangkubumi dan pengalasan Winesuka. Seluruh kerajaan Majapahit akan diundang. Keamanan istana dijaga begitu ketat. Sebaiknya kau pulang jangan terlalu larut. Itu sangat mencurigakan, Di. Baiklah, Kang. Kalau begitu, aku pamit sekarang. Kembalilah dengan hati-hati, Adi. Pembicaraan panjang telah berlangsung. Setitik ilmu Rajaniti telah menetes. Bekel Gajah Mada pulang. Ia tidak tahu kalau ada sesosok wajah menantinya keluar dari tempat Arya Tadah. Sosok yang mengenakan pakaian serba hitam itu mengikuti jejak Bekel Gajah Mada dari jarak sekitar 7 depa. Setelah ia yakin Bekel Gajah Mada sudah kembali ke tempatnya, ia kembali menuju tempat Arya Tadah. Rupanya Arya Tadah yang dicarinya. Ia terus berjalan dengan hati-hati. Wajahnya tidak nampak jelas karena ditutupi oleh cadar hitam. Ketika dia sampai di depan pintu dan ingin mendobraknya, sebuah bayangan berkelebat secepat kilat menyerangnya. Orang bercadar hitam itu terkejut sambil menangkap serangan yang datangnya tidak diduga. Serangan balik yang dihunjamkan oleh orang bercadar hitam dengan susah payah ditahan oleh laki-laki dengan ikat kepala berwarna merah. Laki-laki itu menduga orang bercadar hitam bukan prajurit biasa. Laki-laki tegap itu terpaksa mengeluarkan kemahiran silatnya yang dia miliki. Tunggu! Siapa kau? Mau ikut campur urusanku? Aku yang harus tahu. Siapa kau? Mengapa kau datang secara sembunyi-sembunyi? Itu bukan urusanmu. Bukan urusanmu juga. Kalau aku ingin menahanmu dan mengusir kau dari tempat ini. Lebih baik kau pergi dari tempat ini sebelum aku membunuhmu. Akan kuhadapi kau di mana dan kapan saja. Karena aku terlanjur berhadapan denganmu. Kau memang layak kubungkam. Ayo, cabut juga pedangmu. Mari kita bertarung. Lebih baik aku mati daripada tugasku ini gagal di tanganmu. Orang seperti kau memang layak kubunuh. Dua orang itu bertarung tanpa sebab yang jelas. Berkali-kali mata pedang orang bercadar hitam itu mengancam nyawa laki-laki tegap. Namun laki-laki itu menunduk dan menangkis dengan cepat. Matanya merah
Naluri membunuhnya memuncak. Ia menyerang dengan gencar. Dengan lompatan sambil memutar badan, laki-laki tegap itu berhasil merobek bahu bagian belakang orang bercadar hitam. Ia jatuh tersungkur, pedangnya terpental jauh. Laki-laki tegap itu cepat-cepat membalikkan badannya dan menghampiri orang bercadar hitam itu. Ilmu silatmu memang hebat. Tapi sayang, tidak kau gunakan secara tepat. Ampun. Ampun. Orang seperti kau ini tidak ada gunanya hidup. Kalaupun hidup hanya akan merugikan orang lain. Untuk apa kau datang menemui Kakang Aryatada dengan sembunyi-sembunyi, ha? Ampun. Daripada aku buka mulut, lebih baik bunuhlah aku. Memang kau patut aku bunuh sebelum kau membunuh orang lain. Tunggu. Ayo, lekas bunuhlah aku. Percuma aku hidup kalau aku gagal menjalankan tugasku. Ayo. Apa tugasmu? Dan siapa yang menyuruh kau melakukan ini semuanya? Maafkan aku, Eyang. Aku disuruh. Iya, siapa yang menyuruhmu? Cepat katakan, atau kupaksa kau untuk buka mulut dengan parangku ini. Sabar, Kuda Prasuta. Sabar. Ayo, katakanlah, siapa yang menyuruhmu melakukan ini semuanya? Ramapati. Sandiwara radio ini masih Anda dengarkan di channel YouTube Satria Collection. Jangan lupa tekan tombol like dan subscribe. Untuk membunuhku? Tidak, Eyang. Lalu untuk apa? Hah? Aku disuruh untuk memaksa Eyang mengubah dan menghapus salah satu hak-hak pengalasan Winusuka di antara beberapa hak yang ada, yaitu hak bebas keluar masuk istana dan hak bisa menemui langsung Sang Prabu jika ada sesuatu yang mendesak. Sekarang pergilah kau dari tempat ini secepatnya. Dan katakan pada Ramapati, ia harus tunduk pada peraturan. Peraturan ini bukan aku yang membuatnya. Peraturan ini sudah ada sejak negeri ini ada. Nah, sekarang pergilah kau. Baik, Eyang. Baik. Ampunkan aku, Eyang. Benar dugaanku. Ramapati takut mendapat saingan dari anak buahnya sendiri. Belum apa-apa dia sudah mulai mau berlaku licik. Bagaimana nanti setelah dia menjadi Patih Hamangkubumi? Kemana bumi Majapahit ini akan dibawanya? Aryatadah menjelaskan peranan ilmu Raja Niti, ilmu tentang tata pemerintahan. Beka Gajah Mada kagum kepada sosok tua, seorang tokoh yang secara samar-samar memperlihatkan kepandaiannya itu. Sementara itu, seluruh rakyat kerajaan Majapahit disibukkan oleh persiapan-persiapan untuk menyambut sebuah upacara besar, yaitu upacara pengangkatan seorang Patih Hamangkubumi yang baru menggantikan Nambi. Setelah beberapa saat lamanya, kedudukan Patih Hamangkubumi lowong. Maka tidak lama lagi sudah ada yang menduduki jabatan itu. Benar, Sogol. Aku pun tahu. Makanya seluruh rakyat kerajaan diperintahkan untuk ikut menyambutnya. Ya, seperti sekarang ini. Kita membersihkan jalan yang akan dilalui para rombongan yang akan menghadiri upacara pengukuhan Gusti Patih Hamangkubumi itu. Nah, dengan pengangkatan dan pengukuhan Gusti Patih Hamangkubumi itu, aku punya harapan-harapan baru. Harapan apa, Sogol? Begini.
harapanku semoga Gusti Patih Hamengkubumi yang baru itu membawa angin baru pula. Seperti kita sebagai orang kecil ini bisa mengenyam tata pemerintahan baru. Misalnya pajak diturunkan. Oh iya, aku pun demikian, Kol. Maksudku semoga beliau tahu kehendak dan kemauan rakyat, tahu kebutuhan rakyat, memiliki sikawelasan terhadap rakyat. Jangan mementingkan diri sendiri, apalagi menindas rakyat, menghisap tetes keringat rakyat, mengecup tetes darah rakyat. Pokoknya jangan sampai bertindak sewenang-wenang terhadap rakyat, sehingga beliau akan memiliki nafas kepemimpinan. Ing ngarso sung tulodo, ing madya bangun karso, tut uri handayani. Iya, dan memiliki sifat hanggandar beni rakyat. Dengan begitu, beliau mencintai rakyat, jujur terhadap rakyat, memiliki sikawelasan terhadap rakyat. Iya. Apa yang kita ungkapkan ini merupakan suara hati kita sebagai rakyat yang selalu siap digerakkan untuk membangun bidang jasmaniah maupun rohaniah. Tapi ingat, Sogol, ingat. Yang mengangkat dan mengukuhkan jabatan Patih Hamengkubumi itu bukanlah rakyat, melainkan Sri Paduka. Iya, aku tahu. Sri Paduka Prabu Jayanegara yang akan mengangkat serta mengukuhkan jabatan Patih Hamengkubumi itu. Iya. Tetapi apakah tidak boleh kita mengungkapkan harapan-harapan yang baik dan membangun? Wah, orang-orang dari mana itu datang kemari dengan menaiki kuda-kuda yang gagah itu? Walah, prajurit Majapahit. Waduh. Wah, celaka, Kang. Wah, celaka ini. Bukan main. Apa kerja kalian ngobrol, ha? Lihat, pekerjaan kalian belum ada hasilnya. Jalan protokol ini harus bersih dan rapi. Tapi kenapa di sana sini masih banyak tumpukan sampah? Dan rumput-rumput liar masih kau biarkan tumbuh liar. Aduh, ampun Tuan, ampun. Ampun. Hamba sudah beberapa hari ini bekerja tak henti-hentinya membersihkan jalan protokol ini, Tuan. Tetapi Tuan lihat sendiri, jalan protokol ini panjang dan lebar. Dan banyak tumbuhan liar yang tumbuh dengan seenaknya, menutupi sebagian badan jalan protokol ini. Iya. Sehingga Tuan, walaupun dikerahkan rakyat dari beberapa kampung, tidak mungkin pekerjaan ini cepat selesai, Tuan. Jelas tidak akan cepat selesai kalau cara kerjamu ngobrol begitu. Ampun Tuan, ampun. Hamba ini sedang menikmati waktu istirahat, Tuan. Apa salahnya kami berbincang-bincang dengan teman? Dan lihat sendiri, Tuan. Yang lainnya pun sedang menikmati waktu istirahat. Tapi mereka sudah mulai kerja, Tuan. Iya, baiklah. Kami mulai bekerja. Iya, Tuan. Kami akan mulai memeras keringat. Jangan ngomong seenakmu sendiri, ya. Nih, lihat. Aduh, ampun Tuan. Hamba tidak bermaksud melawan. Aduh Tuan, kasihanilah hamba, Tuan. Cepat mendekat kemari. Iya, Tuan, iya. Dengar. Iya, Tuan. Ayo. Bagaimana sikap tanganmu menghadap prajurit, ha? Iya, Tuan. Hamba lupa. Nah, gitu. Aku tidak suka ada orang yang kupanggil menghadapku dengan tangan di pinggang, tahu? Tahu, Tuan. Habis pinggang ini, Tuan, terasa begal sekali. Jadi maaf, secara tidak sadar saya memegangi pinggang saya ini. Aku tidak mau tahu. Yang penting, pekerjaan ini harus cepat selesai.
Karena tidak lama lagi, jalan protokol ini akan dilalui para rombongan bupati, adipati, wedana, akuwu, dan kepala desa. Mereka akan menghadiri upacara pengangkatan dan pengukuhan Gusti Pati Hamangkubumi, yaitu Tuan Gusti Ramapati. Hamba tahu, Tuan. Nah, sekarang bekerjalah lebih giat. Aku akan pergi. Baik, Tuan, baik. Sial benar. Baru enak-enak menikmati waktu istirahat. Tahu-tahu prajurit pengawas datang. Kesal aku. Kol. Apa? Apa yang diomongkan tadi, ha? Anu, Kang. Agar kita bekerja lebih giat lagi. Oh. Karena jalan ini tidak lama lagi akan dilalui para rombongan yang akan menghadiri pengangkatan dan pengukuhan Mapati Hamangkubumi yang baru. Lalu siapa yang akan diangkat menjadi Mapati Hamangkubumi yang baru? Kalau tidak salah dengar, oh iya, Kang, Tuan Gusti Ramapati. Tuan Gusti Ramapati? Lah iya. Itu kalau aku tidak salah dengar loh. Nah, untuk itu, ayo mari kita buktikan. Sandiwara Radio ini masih Anda dengarkan di channel YouTube Satria Collection. Jangan lupa tekan tombol like dan subscribe. Persiapan untuk menyambut upacara pengangkatan dan pengukuhan Mapati Hamangkubumi berlangsung terus. Di semua pintu keluar masuk desa, kampung, dibangun gapura dengan hiasan berwarna-warni. Berwarna-warni umbul-umbul dipasang sampai ke pelosok desa. Balai Paseban Agung sebagai tempat upacara, suasananya lebih indah dan semarak. 7 orang kepercayaan Gusti Ramapati melaporkan bahwa segala persiapan untuk menyambut pengangkatan dan pengukuhan Mapati Hamangkubumi sudah berjalan sebagaimana mestinya. Gusti Pati, hamba melaporkan bahwa seluruh kegiatan persiapan upacara pengangkatan Mapati Hamangkubumi sudah beres. Bagus. Lalu kira-kira bagaimana suasana rakyat? Apakah semuanya sudah siap? Hamba sudah menyebar undangan ke para bupati, para adipati, para wedana, para akuwu, dan para kepala desa. Dan mereka sanggup mengerahkan rakyat untuk menghadiri upacara tersebut, Gusti. Iya. Itu yang ku kehendaki. Agar mereka tahu secara langsung siapa yang menjabat kedudukan Mapati Hamangkubumi. Iya. Hamba kira mereka akan menyambut dengan penuh semarak. Sesuai dengan suasana jalan-jalan yang akan mereka lewati. Indah, semarak, dan mengagumkan. Di setiap pintu keluar masuk desa, dibangun gapura. Umbul-umbul berwarna-warni menghiasi sepanjang jalan. Ya, pokoknya jalan bersih rapi, indah, dan semarak. Lalu Gusti Pati, hamba sudah mempersiapkan serombongan gadis-gadis cantik yang bertugas sebagai penerima tamu, sinoman, dan kalau perlu menghibur para tamu undangan, Gusti. Iya. Aduh. Apakah sudah kau latih, Rawede? Itu soal mudah, Gusti. Pasti. Karena serombongan gadis tersebut adalah gadis-gadis pilihan. Iya. Maksud hamba, Gusti. Hamba pilih dari para gadis yang sudah biasa bertugas sebagai penerima tamu atau sinoman. Maka mereka tinggal mengarahkan saja. Sudah berjalan dengan sendirinya. Iya. Lalu apakah mereka berasal dari seluruh wilayah kerajaan? Benar, Gusti Pati. Mereka gadis-gadis pilihan sebagai wakil-wakil dari kerajaan-kerajaan bawahan Majapahit.
Aku puas dengan cara kerjamu, Rawedeng. Pasti Gusti Prabu Jaya Negara akan puas. Gusti Prabu semakin percaya cara kerja kita. Dan aku yakin pekerjaan seperti ini tidak ada seorang pun yang bisa melaksanakan. Gusti, Ya, hamba sebagai penanggung jawab mengatur dan menghias Balai Paseban Agung juga sudah hamba laksanakan sesuai dengan perintah Gusti Pati. Bagus, bagus. Panggung sudah hamba dirikan, mimbar pelantikan sudah hamba siapkan, tempat duduk para undangan sudah hamba atur, tempat berdiri jajaran-jajaran pasukan sudah hamba tata. Masing-masing hamba pila-pila dengan tali pemisah, sehingga mereka tidak akan terjadi sentuhan atau singgungan, apalagi berebut tempat. Ya. Lalu arena rakyat. Hamba penanggung jawabnya, Gusti Pati. Bagus. Hamba memang sudah atur sedemikian rupa, sehingga halaman Balai Paseban Agung dapat menampung seluruh rakyat yang hadir, betapapun berdesak-desakan. Ya. Mereka sudah hamba beri batas kuat dengan batangan bambu, sesuai dengan asal desa masing-masing, sehingga keamanan tanggung terjamin. Ya, bagus. Lalu mengenai pengawasan keamanan seluruhnya, siapa? Hamba juga sudah siap, Gusti Pati. Ya. Untuk menjaga keamanan dalam Balai Paseban Agung, hamba siapkan 1 regu pasukan panah. Bagus. Pasukan panah yang dimaksud untuk menjaga kemungkinan terjadi keributan lalu melarikan diri. Ya. Nah, mereka yang melarikan diri itu tugas regu pasukan panah yang akan menanganinya. Juga untuk mengatasi keributan tersebut, hamba siapkan 1 regu pasukan bela diri. Selain itu, regu pasukan bela diri tersebut akan mengatasi tangan-tangan jahil, Gusti. Ya. Bagus. Tugas menjaga keamanan ini sangat penting. Oleh karena itu, aku menekankan agar keamanan ini merupakan tanggung jawab kalian. Dan setiap saat harus diwaspadai. Ya? Benar, Gusti Pati. Hamba siap membantu. Dan untuk menjaga hal-hal yang tidak diinginkan, hamba sudah mempersiapkan 1 regu telik sandi. 1 regu telik sandi ini akan hamba sebar di antara atau di tengah-tengah kerumunan rakyat. Mereka akan hamba beri pakaian seperti rakyat, sehingga rakyat yang akan berbuat hal-hal yang tidak diinginkan dapat dicegah sebelumnya. Bahkan suara rakyat yang tidak puas pun akan langsung didengar oleh pasukan telik sandi. Apakah kau sudah yakin ada rakyat yang kurang puas? Hamba harap jangan sampai ada, Gusti Pati. Tapi siapa tahu, dari mereka ada yang kena hasutan dari pihak-pihak yang tidak senang. Ya, sebetulnya aku sudah lama membaca hati rakyat, Rakuti. Aku melihat dengan mata kepala sendiri dan mendengar suara mereka sendiri bahwa mereka sangat mendukung pengangkatanku sebagai Mapati Hamangkubumi. Dan kukira yang perlu diwaspadai adalah para pejabat. Ya. Hamba kira itu tidak perlu, Gusti Pati. Toh kartu mereka ada di tangan Gusti Pati. Dan Gusti Pati sudah langsung mengetahui seluk-beluk kehidupan mereka. Bahkan latar belakang, asal-usul mereka pun Gusti Pati sudah paham 1 persatu. Memang, aku sudah paham siapa mereka. Tapi ingat, Rakuti, dalamnya laut dapat diduga, tapi dalamnya hati siapa tahu, kan? Ya, kalau begitu hamba akan menyebar telik sandi tersebut. Bagus. Berada di antara para undangan dan para pejabat. Dan mereka akan memakai pakaian seperti halnya tamu undang maupun pejabat. Ya, bagus. Dan laksanakan dengan hati-hati. Sebab kalau mereka tahu bahwa di antara mereka ada seorang telik sandi, jelas mereka akan tersinggung. Tapi Gusti Pati kan dapat berbuat apa saja kepada mereka. Bahkan kalau mereka terang-terangan menentang Gusti Pati, maka mereka akan langsung tahu apa akibat yang akan mereka terima. Ya, tapi dalam hal ini aku tidak ingin gegabah, Rakuti. Selain itu, bagaimana tanggung jawab keamanan di luar Balai Paseban Agung? Keamanan di luar Balai Paseban Agung jelas tidak menjadi masalah, Gusti Pati.
Ratusan prajurit sudah hamba perintahkan siap jaga dan siap siaga. Siap jaga dan siap siaga pertama. Antara lain mereka harus waspada dan siap senjata kalau ada sesuatu yang mencurigakan. Ya. Siap jaga dan siap siaga kedua. Antara lain hamba perintahkan untuk waspada dan cabut senjata apabila jelas ada musuh yang mau membahayakan. Nah, siap jaga dan siap siaga yang ketiga. Antara lain mereka harus waspada dan senjata boleh digunakan kalau sudah jelas ada huru-hara dan musuh yang mengancam, Gusti. Iya. Baik. Apa ada yang masih ingin kalian laporkan? Ada, Gusti Patih. Apa itu? Hamba sebagai tabib, hamba siap menjalankan tugas mengenai keselamatan, kesehatan, dan pengobatan. Apabila ada sesuatu yang dialami Sang Prabu, para ibu pendamping Sang Prabu, Gusti Patih, para pejabat, para tamu undangan, dan lain-lainnya. Hamba siapkan beberapa tabib untuk siap mengobatinya. Hamba sudah siapkan pula beberapa jenis ramuan siap pakai, Gusti Patih. Ya, bagus. Aku benar-benar puas dengan laporan serta cara kerja kalian. Ini sebagai bukti pula bahwa kalian pantas menyandang jabatan di kerajaan ini yang bekerja langsung di bawah Sang Prabu. Maka pantaslah kita pekikan. Hidup Prabu Jayanegara, hidup Mapati Hamangkubumi, hidup Majapahit. Hidup Prabu Jayanegara, Hidup Mapati Hamangkubumi, hidup Majapahit. Rupa-rupanya di luar Balai Paseban Agung ada yang menanggapi secara lain, Gusti Patih. Ya, benar. Aku dengar sayup-sayup suara pedang beradu. Coba, awasi dan selidiki mereka. Apakah di luar Balai Paseban Agung ini sedang terjadi sesuatu? Baik, Gusti Patih. Sementara Ramapati dan 7 orang kepercayaannya berbincang-bincang, tiba-tiba mereka dikejutkan oleh suara pertarungan. Dengan sigap dan cekatan, Rasmi menuju asal suara pedang beradu itu. Nah, bagaimanakah kisah selanjutnya? Saudara pendengar, silakan menunggu seri berikutnya. Sampai jumpa. Bawa hiburan dengan gaya yang tak pernah padam. Jangan